warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang saya hormati serta yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdurrahman Hisage. Yang saya hormati serta yang saya muliakan para orang tua saya yang hadir pada pagi hari ini, yaitu Al-Mukarramah Ibu Haji Suryati, Al-Mukarramah Ibu Haji Acah, Al-Mukarramah Ibu Neneng, Al-Mukarramah Ibu Puro, Al-Mukarramah Ibu Marina, Al-Mukarramah para ibu-ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini, yang hadir saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya terhadap ibu-ibu sekalian, juga jamaah Ahmadi Salih Musolah Nur Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih berkumpul di Musolah Nurul Iman ini dalam rangka thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu yang diadakan pada setiap hari Minggu paginya. Mudah-mudahan langkah serta niat kita sekalian mendapatkan pahala serta ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumil qiyamah nanti kelak mendapatkan syafaatul uzmahnya dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai saja pengajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah, yang mana surah Fatihah ini kita niatkan terutama untuk diri kita. Kita minta kepada Allah senantiasa Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita dalam segala urusan-urusan kita. Allah kabulkan apa yang menjadi segala niat dan hajat kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga anak cucu kita doakan mudah-mudahan Allah matikan dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Fatihah yang kedua, yang mana Fatihah kedua ini kita niatkan buat sanak famili keluarga kita yang sedang kurang sehat, yang niatkan dalam hati masing-masing. Mudah-mudahan yang sedang kurang sehat Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesabaran dan kekuatan dalam menerima cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang merawatnya diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezekinya yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk anak-anak kita yang sedang lagi pada belajar, lagi pada menuntut ilmu, baik di swasta negeri maupun di pesantren maupun di majelis-majelis, dan juga yang lagi pada kuliah, ya kita doakan mudah-mudahan anak kita telah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang nantinya berguna untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, keluarganya, masyarakat, agama, nusa dan bangsanya. Juga untuk yang punya usaha kita doakan mudah-mudahan Allah lancarkan usahanya. Yang berapa yang lagi pada belajar diterangkan hatinya, yang lagi pada mengajar Allah jadikan istiqomah dalam mengajarnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Fatihah yang ketiga, yang mana Fatihah ketiga ini kita niatkan buat para almarhum orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Kita mendoakan di sini mudah-mudahan para almarhum orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah senantiasa Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan alam kuburnya dan serta kuburnya Allah jadikan radha min riyadil jannah. Al-Fatihah summa ila rohi khususan abaina wa umatina wa jaddatina wa khalatina wa amina wa ukhtina wa auladina wa masaitina khususan almarhum ayah Daulat Haji Zaini bin Haji Nali, Ibu Siti Muslihah binti Haji Tahir, Haji Nali bin Rinting, Haji Tahir bin Simun, Haji Munara binti Haji Naim, Haji Musina binti Haji Sinan, Haji Maska bin Haji Sinun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk selanjutnya Fatihah yang keempat yaitu buat para almarhum yang hari ini menghatamkan Qurannya, yaitu dari keluarga Ibu Haji Budi, keluarga Haji Nali, Halus binti Haji Juan, almarhum Haji Ahmad bin Haji Juan, almarhumah Maryam bin Haji Madin, almarhum Haji Mama bin Sasen, almarhumah Haji Sani binti Nirun, almarhum Bapak Haji Nali bin Ginting, almarhumah Ibu Haji Munara binti Haji Naim, almarhum Ibu Boni binti Haji Nali, almarhum Bapak Dari bin Haji Nali, almarhum Bapak Nami bin Haji Nali, almarhum Bapak Jatra bin Turi, almarhum Muhammad bin Haji Nali, almarhum Nimah binti Haji Nali, almarhum Haji Zaini bin Haji Nali, almarhum Ibu Siti Muslihah binti Haji Tahir, almarhum Abang Muslihah bin Jatra, almarhum Adi bin Jatra, almarhum Muhammad Mubarak bin Wahyudi, almarhum Siti Rahmah binti Rahim, almarhum Sirah binti Usir, almarhum Amin bin Onjin, almarhum Udin bin Tebeng, almarhum Masaina binti Judi, almarhum Tori bin Pulan, almarhum Sunadi bin Merta, almarhum Kasih bin Tipulan, almarhum Surlani bin Pulan, almarhum Tohar bin Suryani, almarhum Al-Jasima binti Dirya, almarhum Mawarti binti Dirya, almarhum Daski binti Pulan, almarhum Rusni binti Pulan, almarhum Tiha binti Sunadi, almarhum Tisna bin Pulan, almarhum Kusmanan bin Tisna, almarhum Dirya bin Pulan, almarhum Merta bin Pulan, almarhum Ojo Sudarso bin Merta, almarhum Tasmi binti Astra Bangsa, almarhum Taswan binti Pulan, almarhum Kulhum Asmain, semuanya dan juga keluarganya jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita baca khatam Al-Quran pada pagi hari ini. Dimatiin dulu, baru itu lagi, Nyalain lagi. Udah nih, udah nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun
الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله
يوقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
القابض الباسط معز المضل السميع البشير الحكم العدد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكريم الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنعم المتقي العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث الرشيد الشهود الذي تقدست عن الأشياء ذاته وتنزمت عن مشابهة الأمثال صفاته واحد لا من قلة وموجود لا من علة بالبر معروف وبالإحسان موصوف معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء لا ينسب إليه البنون ولا يغنيه تداول الأوقات ولا تغيه السنون ظل المخلوقات تحت ظهر عظمته وأمره بين الكاف والنون وأحاط بكل شيء علما وغفر ذنوب المسلمين كرما وحلما ليس كمثله شيء وهو السميع البشير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله يا محمد رسول الله يا عباد الله يا معيننا لأجل الله يا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويا أكبر ويا أنجاب يا يا سادات لا أعلام يا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا موسى سألناكم ولزلفى دونكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا لا إله إلا الله محمد رسول الله ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أشهد مخلوقات بك شمس الضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقات إذا بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد أدل ذكرك ورضا نفسك وزنة عرشك ومدد كلمتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
Astaghfirullahaladzim. 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 Afdal zikri ba'da annahu la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi
نفسك ولك الحمد قبل رضا ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم اللهم ارفعنا بالقرآن الكريم واهدنا وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفعة من القرآن رفعة وبكل فتحة من القرآن فتحة وفتوحا وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل كف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالآلف أمنا وإيمانا وبالله بها وبركة وبالله توبة وتوفيقا وبالله ثروة وثوابا وبالدين جاه وجلالا وبالله علم وحياء وبالله خشوع وخشية وبالله دولة وتأليلا وبالله زبن وزكاء وبالله رحمة ورجاعا وبالله زهد وزكاء وبالسين سعادة والسلامة وبالشين شكر والشرافة وبالصلاة صبر والصداقة وبالدعاء طاعة وضلالة وبالدعاء طاعة وطهارة وبالدعاء ظرف وزرافة وبالعين عفو وعافية وبالغير غنى وغنيمة وبالفاء فوت وفلاحا وبالقرب قرب وقناعة وبالكاف كمال وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالدين مغفرة ومتاعا والنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا واصلح حاجاتنا وارحم آبائنا واغفر أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وامحو ذنوبنا واكسر سلطاننا وأسلم ديننا ودنيانا ورطب لساننا وقوي أجسادنا وفرح أحبابنا وفرق أجسادنا وشتت سبل أعداءنا واحفظ أهلنا وأموالنا وانصر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام والإيمان وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة هذا القرآن العظيم اللهم اهدنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتزود عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف الكلمة أو مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزله أو غير أو شك أو سوء الحال أو تأخير من تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زلق اللسان أو وقف من غير وقوف أو إظهار من غير بيان أو إضغام من غير بلغة أو مد أو تشديد أو همزة أو زجر أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورحبة إلا آية الرحمة أو آية العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وقنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا
شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هدى يا رب العالمين اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن وأسر مقاصدنا واكفي جميع حاجاتنا بالقرآن واشف أسقامنا بحرمة القرآن واتمم أمالنا ببركة كلامك القدير وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا التوفيق وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بأعداد ما في جميع القرآن حرفا حرفا ويعلم ما في جميع القرآن ألفا ألفا اللهم تقبل وأصلح ما قرأناه من القرآن العظيم وما علمناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه من سبحان الله وبحمده هدية منا وأصلة وبركة شاملة ونصرناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة ثم إلى أرواح وصوم إلى أرواح آبائنا وأمتنا وجدتنا وجدتنا وعمتنا وخالتنا وصديقينا وسادتنا وقربائنا ومشايخنا ولمن له يكون علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واخرج نزلهم وواسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين ولليوم القيامة الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين 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 يا رب العالمين. Demikianlah sama-sama kita baca tafsir Quran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan para almarhum yang sudah barusan kita niatkan senantiasa Allah ampuni dosa-dosanya, diluruskan alam kuburnya dan kuburnya Allah jadikan Allah yang jannah. Kita semua yang bacanya di sini ya senantiasa Allah berikan pahala kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal بالبشرى صلاة تباشرنا بها ولنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا
سيدنا صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها ولنا أولادنا جميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وبركاته يكره أعداء الكفار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الجنة والنار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى دار القرار اللهم صل وسلم على مرشد المقربين والأبرار سيدنا ومولانا محمد صفوة الأخيار وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat iman wal Islam, taufik hidayah serta inayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, memantapkan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju tempat yang dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Musyalah Nurul Iman. Semoga dengan satu harapan, segala seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, dan juga tangga-tangga kita baik yang dekat maupun yang jauh yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah jadikan kuburnya radha min riyadil jannah. Dan kita yang masih hidup dan orang-orang tua kita yang masih ada, semoga senantiasa keluarga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah jadikan yang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak cucu kita semuanya diberikan anak yang soleh dan soleha. Ala hadziniyah wa kulli niyatin soleha wa ila hadratul habibina wa syafina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para ujian ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, jamaah majelis taklim Musyalah Nurul Iman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mengkaji, mempelajari
dan insya Allah nanti kita akan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah tentang Asmaul Husna. Hari ini pelajaran kita adalah Asmaul Husna yang keberapa? Bulan kemarin apa? Al-Ghaffar. Sekarang berarti Al-Qahhar. Baca ya supaya apa? Lihat yang ini nih, yang tadi tuh di hataman tuh. Ada. Al-Quran. Bagaimana ini hataman? Jangan terusin bu, tadi rumah aja nulisinnya ya. Ntar kalau nulisin sampai 99 habis ntar baca itu kajian kita sedikit nanti ya. Jadi Al-Qahhar, Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah Al-Qahhar. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan namanya Al-Qahhar, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyandingkan Al-Qahhar dengan Al-Wahhab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya yauma, pada hari itu, tubaddalul ardu, Allah gantikan bumi, ghairul ardi, dengan bumi yang lain, wassamawatu, dan begitu pula dengan langit, wabarazu, dan mereka dikumpulkan menghadapkan lillahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wahidil Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi Al-Qahhar bisa diartikan dengan Maha Perkasa, bisa juga diartikan Maha Memaksa, bisa juga diartikan dengan Maha Menaklukkan atau mengalahkan. Asmaul Husna yang 99 itu ada dua secara garis besarnya. Yang pertama adalah Jamaliyah, yang kedua adalah Jalaliyah. Apa itu Jamaliyah? Jamaliyah adalah asma atau nama Allah yang indah, yang kalau kita dengar maknanya, asma ini membuat hati kita senang, sejuk. Contohnya adalah Ar-Rahman, itu Jamaliyah namanya. Artinya apa? Artinya Allah itu indah daripada nama-namanya. Ada pula yang dinamakan dengan Jalaliyah, keperkasaan, yaitu adalah yang termasuk Al-Qahhar ini. Jadi ada Jalaliyah, ada Jamaliyah, yang indah dan juga yang perkasa. Nah, yang kita kaji ini adalah Al-Qahhar, Asmaul Husna, Jalaliyahnya Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala
memiliki nama Al-Qahar yang maha memaksa. Bisa Allah itu maha perkasa, bisa Allah itu maha menaklukkan atau mengalahkan. La mawjuda illa huwa musakharun tahta qaharihi. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini, makhluk yang ada di muka bumi ini, illa wa huwa musakharun tahta qahrihi, kecuali dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengalahkan daripada di bawah keperkasaannya. Jadi tidak ada manusia yang ada di muka bumi ini yang lebih perkasa, yang lebih kuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Keperkasaannya Allah bukan hanya saja di dunia, tetapi juga keperkasaannya Allah ada di akhirat. Tadi ayatnya dikatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati, bahwasanya nanti di akhirat manusia ini akan tinggal di suatu tempat bumi yang dimana bumi ini berbeda dengan bumi kita yang ada di dunia. Maka dikatakan wa huwa yaumul qiyamati fayasirun nasa 'alal ardi bayda'a taqiyati, bahwasanya buminya di dunia dengan buminya di akhirat berbeda. Maka dikatakan 'alal ardi bayda'a naqiyati, buminya nanti di akhirat itu putih bersih. Artinya menurut ulama menafsirkan belum pernah ada manusia yang tinggal nanti di akhirat. Jadi di padang pasir di hari kiamat nanti semuanya itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpul di hari kiamat nanti. Itu buminya berbeda dengan bumi kita yang ada di dunia. Belum pernah ditempati oleh suatu makhluk apapun, bersih, tidak ada damun darah yang mengalir di situ. Artinya belum pernah ada manusia yang tinggal di yaumul mashar, itu namanya baidu al-naqiyati. Berbeda. Nah disitulah Allah maha perkasa menunjukkan keperkasaannya. Itu manusia dikumpulkan semuanya pada tunduk semua, pada bingung semua. Apa ini perbuatan aku yang lalu di dunia? Yang gagas siapa? Allah. Yang perkasa siapa? Allah. Semua manusia pada dikumpulin itu nunduk semua. Karena apa? Ada yang lebih perkasa, wahidul qahar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Keperkasaannya Allah bukan hanya saja di dunia, tapi perkasaannya Allah ada di akhirat juga. Di dunia dan di akhirat Allah itu Al-Qahar, Allah maha perkasa. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya Al-Qahar itu bisa maha memaksa. Artinya apa? Ada satu hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anta turid wa anna urid wallahu yaf'alu ma yurid. Kamu punya kemauan, kata Allah. Kita banyak nggak kemauannya? Banyak. Pengen mau rezekinya banyak aja, ya. Pengen mau sehat aja tuh. Itu maunya kita. Kata Allah, anta turid, kamu punya kemauan kok. Allah tuh tahu kita punya kemauan. Panjang umur, badan sehat, rezeki banyak, kan begitu maunya kita. Anaknya soleh soleha, tapi anak urid, aku punya kemauan juga tuh. Allah juga punya kemauan juga. Kita punya kemauan, tapi Allah juga punya kemauan. Kira-kira mana yang diduluin sama Allah? Kemauan kita apa kemauan Allah? Kemauan Allah. Wallahu yaf'alu ma yurid. Allah itulah yang akan melakukan
apa yang Dia kehendaki. Kita maunya begitu, ya kan? Tapi kalau udah kehendak Allah, mau apa dikata lagi? Inilah Allah Maha memaksa. Apa hak prerogatifnya Allah? Yaitu. Makanya disinilah manusia punya takdir, punya nasib, punya penasiban, punya takdir. Kalau kita sudah berdoa sama Allah, tapi belum juga diijabah, dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman pasti memahami Al-Qahar. Ya sudah, emang ini kehendak Allah. Akhirnya apa? Lapang dada. Nerimo, kata orang Jawa. Udahlah, aku terima saja. Inilah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah Maha memaksa. Nggak bisa memaksakan Allah, itu nggak bisa. Dimana Allah itu maha tahu yang diberikan. Pernah ada satu cerita, ada orang yang berdoa terus kepada Allah pada waktu malam hari sambil menangis, ya Allah, berikanlah apa yang aku inginkan ya Allah di tengah malam nih. Sampai lama 40 hari terus, bertahun-tahun dia mohon kepada Allah, nangis sambil malam hari tahajud sambil berdoa, tapi Allah enggak ngabulin juga. Kata malaikat, ya Allah, itu hamba-Mu kasihan, dia udah bertahun-tahun memohon sambil nangis tengah malam, tapi Engkau enggak ngasih juga. Apa kata Allah? Aku lebih suka melihat dia merintih di hadapanku. Tuh, itu disukain Allah. Jadi kalau kita enggak dikabulin doa kita, Allah itu mandang kepada kita, ada yang disukain sama Allah. Apa? Kerintihan kita, nangisnya kita cuman kepada Allah. Nah, Allah itu nggak bisa dipaksa. Makanya Allah Al-Qahar yang memaksa. Ya udah hak prerogatif Allah, kabulkan, dikabulkan. Ya kan? Kun pun bisa aja Allah kabulkan. Bisa nggak Allah kabulkan? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula kun. Bisa saja Allah kabulkan. Tapi Allah memandang hambanya tengah malam sujud nangis memohon kepada Dia yang disukai sama Allah rintihannya. Coba kalau aku kabulkan, dia udah nggak mau merintih lagi sama aku. Tuh kata Allah, dia udah nggak mau lagi nangis sama aku tengah malam, udah nggak mau bangun tengah malam, nggak mau bangun tahajud, doanya udah dikabul begitu kan. Nah itu yang disukai sama Allah. Makanya apa belum dikabulkan? Itu yang lebih berharga yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin apabila dipaksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum dikabulkan, maka tidak ada kata putus asa. Nggak ada bunuh diri itu sebenarnya orang mukmin itu. Kalau udah takdirnya dia tahu Al-Qahar, Allah itu Maha memaksa, nggak ada dia itu bunuh diri, putus asa, udah bunuh diri aja dan putus asa. Nggak ada sebenarnya. Karena apa? Takdir itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang megang. Anta turid wa anna urid wallahu yaf'alu ma yurid. Allah lah yang menghendaki semua permohonan-permohonan hambanya yang dikabulkan atau tidak. Ini Al-Qahar, Maha memaksa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qahar itu Maha menaklukkan, Maha mengalahkan. Apa? Al-Qahar huwa alladhi yaksimul aqdahu wa yaksaruhu bil imamati wal idlal. Al-Qahar itu adalah huwa alladhi, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaksimu aqda'ahu, yang mengalahkan musuh-musuhnya, wa yakharuhum, dan mengalahkan mereka semua, bil imatati, dengan kematian, wal idlali, dan menghinakannya. Jadi Al-Qahar yang artinya menaklukkan atau mengalahkan, Allah itu mengalahkan segala macam musuh-musuhnya. Contohnya apa?
Walladzi qaharu Namrud fa'amatahu bijubabati dakhalat ra'sahu fakanat la tahtadu harakatuha bi ra'si. Sebagaimana Allah mengalahkan Raja Namrud. Tahu Raja Namrud? Mengalahkan Raja Namrud yang zalim. Fa'amatahu, dan Allah mematikan Raja Namrud bijubabati, dengan seekor lalat. Ada yang mengatakan seekor nyamuk. Dikalahkan Namrud ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seekor nyamuk atau lalat, yang dimana dakholat, ini lalat masuk ra'sahu, di dalam kepalanya Namrud. Fakanat la tahtadu, maka adanya itu lalat tidak diam di dalam kepalanya Namrud. Harakatuha, dia bergerak-gerak itu lalat biroksihi, di dalam kepalanya Namrud. Artinya Allah itu Al-Qahar, menaklukkan segala musuh-musuhnya. Yang pertama adalah Raja Namrud. Raja Namrud ini raja yang zalim, di mana raja mengakui dirinya ini adalah yang kuasa, yang paling hebat, tapi hanya dengan seekor lalat atau seekor nyamuk yang masuk di kepalanya Namrud bisa mati. Bukan hanya karena lalat atau nyamuknya Namrud mati, tapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Namrud dibentur-benturkan kepalanya karena ada nyamuk yang masuk. Dibentur, akhirnya mati. Ini Allah Maha menaklukkan musuh-musuhnya seperti Namrud. Yang kedua apa? Wa qahara Fir'aun bi uruqihi, dan dikalahkannya Fir'aun, Raja Fir'aun, dengan tenggelam. Ini Maha Al-Qahar, Maha menaklukkan, Maha mengalahkan musuhnya. Itu Fir'aun, dia itu punya bala tentara yang sungguh luar biasa banyaknya. Kalau mungkin disabet sama pedang enggak kena Fir'aun, karena dijaga sama prajuritnya. Itu jaga semuanya, depan, samping, belakang, semuanya dijaga. Kalau dipanah mungkin sudah ada dari prajuritnya yang depan yang menghalang panahnya. Tapi Allah mengalahkan bukan karena panah atau pedang, tapi dengan ditenggelamkannya Fir'aun. Semua bala tentara Fir'aunnya semuanya tenggelam di laut. Itulah menaklukkannya Allah daripada musuh-musuh. Ada lagi wa qaharu Abu Jahlin biqatlihi yaumil Badar, dan Allah juga mengalahkan Abu Jahal dengan dibunuhnya Abu Jahal yaumil Badrin, pada suatu perang namanya perang Badar. Abu Jahal juga begitu ditaklukkan oleh Allah, dikalahkan oleh Allah. Dia ini mati, dibunuh di dalam perang Badar. Nah, kalau kita melihat cerita-cerita ini, kisah-kisah ini, itu semuanya adalah sunnatullah. Udah memang jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa aja kalau Namrud, Fir'aun, Abu Jahal ini langsung dimatikan sama Allah, bisa. Tapi karena sunnatullahnya ini dibiarkan dulu. Itu dibiarkan dulu sunnatullahnya, lamanya. Itu Fir'aun, Nabi Musa 40 tahun lamanya berdakwah, menyeru kepada kaumnya, juga menyeru kepada Fir'aun 40 tahun lamanya. Enggak juga itu Fir'aun tobat. Namrud juga begitu, Ibrahim alaihissalam menyeru kepada Raja Namrud dan seluruh daripada bangsa-bangsanya 40 tahun lamanya. Abu Jahal ini berdakwah Rasulullah di Mekah 13 tahun lamanya, juga enggak kena juga bertobat. Karena apa? Lamanya begitu adalah sunnatullahnya Allah Subhanahu
mustahid yang dimana mustahid ini yang berjuang fisabilillah ini dimasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kayak kita udah sunatullah, ada yang diberikan sakit, ya kan? Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau Allah hari itu saja menyembuhkan bisa. Tapi apa? Tapi ini sudah sunatullahnya Allah, di mana dia itu akan diuji dengan sakitnya. Dengan diuji dengan sakitnya, dia kira-kira dengan sakitnya dia tahan atau tidak, dia sabar atau tidak. Kalau dia ini dengan sakitnya dia sabar, maka dia akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, karena dengan kesabarannya. Jadi semuanya ini adalah sunatullah. Kita minta kepada Allah supaya kaya, hartanya banyak, tapi sama Allah sudah belum dikasih juga. Ini menguji kita di kehidupan dunia kita. Kira-kira kita sabar enggak dengan harta yang kita punya? Nah, kalau sabar maka inilah mustahid fisabilillah, dia akan dimasuk ke surganya Allah Subhanahu. Sabar tapi jangan ngeluh gitu. Ada sabar ngeluh, akhirnya sabar timbullah pengeluhan. Orang di sini adapun hidup mati semuanya adalah cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah maha menaklukkan, maha mengalahkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kepada musuh-musuhnya. Ini kan kafir semua dia. Bangsa Fir'aun, Namrud mengaku dia itu Tuhan. Bahkan juga ada dari kita orang mukmin yang dimana kita juga bisa menjadi musuhnya Allah. Ini kan musuh-musuhnya Allah nih, Fir'aun, Namrud, kan Abu Jahal. Ini semuanya dikalahkan, musuh-musuhnya Allah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan hanya situ aja. Ada juga orang yang Islam yang menjadi musuhnya Allah. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar itu ada 2. Ada namanya Ibnu Hajar As-Asqalani, ada yang namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini Al-Haytami mengatakan musuh Allah itu ada 2, kata Ibnu Hajar. Wa minal muharibin Allah aqallu riba. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi orang yang memakan riba. Ini memakan riba. Tahu riba, Bu? Hah? Ya, kalau dipinjemin duit dimulanginya ya dilebihin gitu. Itu kalau dulu ini zamannya Rasul dan sebelum zaman Rasul riba itu udah ada. Jadi kalau minjemnya 1 juta, mulanginya 1.200.000, 1.300.000, kan begitu. Artinya apa? Membuat dia ini orang yang diutangi menjadi berat. Padahal Allah menyuruh kita untuk sedekah. Artinya kalau minjemin 1 juta, ya mulanginya 1 juta. Itu namanya bukan riba. Ya kalau dikasih tanda terima kasih ya beda lagi. Kan itu sukarela gitu. Ya silakan, itu dari rezekinya. Yang dimaksud riba di sini adalah membuat seseorang yang meminjam utang tadi menjadi berat, menjadi keberatan. Nah, kalau zaman sekarang ada, Bu, yang namanya online. Hah? Ada enggak? Online itu banyak, itu online minjem, iya, minjem online. Itu ada di tempat saya Cepete, Bu. Ngutang 100 juta, mulanginya 200 juta. Akhirnya rumahnya sepetak dijual. Kata bapaknya, lu apa dijual itu tanahnya, begitu. Minjem utang. Nah, itu online begitu, jangan
Jangan sampai banyak sekarang yang online minjem, akhirnya bertumpuk-tumpuk utangnya, akhirnya nggak kuat buat bayar. Nah, ini orang yang makan riba ini adalah musuhnya Allah. Maka janganlah kita memakan riba daripada hasil riba. Inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Ibnu Hajar Al-Haytami, wa minal muharibin Allah mu'addatul awliya. Orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, lihat yang namanya Ibrahim, kekasih Khalilullah, diperangi sama Raja Namrud. Musa alaihi salam adalah kekasih Allah, diperangi sama Fir'aun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenci, diperangi oleh Abu Jahal. Semuanya itu para nabi yang dimusuhi, maka musuhnya itu ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kita memusuhi para kekasih-kekasih Allah. Nah, dalam memahami kekasih-kekasih Allah ini ada beberapa hal yang dimana Imam Al-Baqir mengatakan Allah menyembunyikan 3 perkara kepada 3 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Jadi berhati-hatilah orang ketika dia itu melakukan ketaatan sekecil apapun. Bisa jadi ketaatan itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedekah, ngambil di saku atas, nggak ada duit ini. Di saku bawah nggak ada duit. Di saku bawah lagi yang kanan nggak ada duit. Lihat di dompet ada 1.000 perak, masukin 1.000 perak. Taat enggak? Taat. Walaupun 1.000 perak jangan disepelekan. Mungkin di 1.000 perak itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perbuatan taat kita sama Allah, jangan disepelekan. Langkah kita dari rumah menuju musola majlis taklim jangan dianggap remeh. Bisa jadi jalannya kita dari rumah menuju musola, ketaatannya kita ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya fulanah, saya ridho engkau melangkahkan kaki engkau dari rumah ke musola. Itu jangan dianggap sepele. Karena ada ketaatannya itu kepada Allah, bisa jadi adanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat duha berapa rakaat tuh? 2. Kalau misalkan mau banyak 12 rakaat. Kalau mau 2 rakaat silakan. Bisa jadi sholat duha 2 rakaat setiap hari, pagi hari, setiap hari yang kita kerjakan ada keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sepelekan sholat duha. Bisa jadi di dalam sholat duha itu ada keridhoan Allah. Sholat qobliyah ba'diyah jangan disepelekan. Bisa jadi sholat qobliyah ba'diyah kita di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itu Allah sembunyikan keridhoan itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatannya. Jangan dianggap sepele maksiat kecil, Bu. Bisa jadi maksiat kecil itu ada murkanya Allah. Allah marah besar di situ. Kita berpikir sedikit kok. Baru sedikit doang, kan sedikit doang kita berbuat dosa. Jangan dianggap sepele itu. Walaupun sedikit kita nggak tahu disembunyikan oleh Allah. Bisa jadi sedikitnya maksiat kita
di situ ada murkanya Allah. Walaupun sedikit ada murkanya Allah, itu yang harus kita hindari. Nah, ada kesembunyian murkanya Allah itu dalam maksiat itu. Bantahnya, ya durhakanya, atau melakukan segala macam maksiat yang kecil, bisa jadi di situ ada murkanya Allah Subhanahu. Jadi jangan dianggap remeh. Taat yang kecil bisa jadi adanya ridho Allah. Maksiat yang kecil bisa jadi adanya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh. Yang ketiga, kata Imam Al-Baqir, Allah menyembunyikan kekasihnya di tengah makhluknya. Di antara kita mungkin ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena wali-wali Allah itu ada dua. Ada wali Allah yang masyhur, ada aulia wali Allah yang matsur. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Kalau terlihat, wah sudah pasti dah ulama-ulama kita, ya kan, seperti Abdul Qadir Jailani segala macam, ini bisa terlihat. Yang sudah masyhur, yang sudah terkenal, dulu ada namanya Mbah Maimun Jubair kan, itu terkenal. Ada Syekh Yasin Al-Fadani ketika masih hidupnya, itu terkenal semua masuk. Ada yang maksur, ada yang tertutup, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kekasih Allah yang disembunyikan. Jadi jangan menganggap remeh. Bisa jadi ini yang duduk nih, wali, ada wali di sini. Ya, wali murid. Wali murid. Ada wali bisa jadi. Itu ada yang duduk di belakang, diem aja dia, cuma zikir kan. Nah, itu kan bisa jadi itu wali Allah kan, begitu kan. Jadi jangan menganggap remeh. Bisa jadi semuanya ini adalah wali-wali Allah. Janganlah kita menganggap manusia dengan adanya dia itu, di mana kita mempunyai rasa dengki, mempunyai rasa iri dan segala macam. Bisa jadi orang yang kita dengkiin, orang yang kita iriin, dia adalah walinya Allah. Karena disembunyikan oleh Allah wali-wali itu di tengah masyarakat kita. Pernah suatu saat ada cerita dari baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sahabat pada duduk sama Rasul. Kata Rasul, nanti akan datang penduduk ahli surga. Ditunggu al-ana, ya sekarang juga pasti datang. Akhirnya datang itu orang. Ada orang habis wudhu bertemu dengan Rasulullah, itu tangan kanannya itu habis wudhu benahi jenggotnya, dan tangan kirinya megang sendal. Apakah ini penduduk ahli surga? Udah, akhirnya berlalu. Besoknya lagi, hari kedua begitu. Rasulullah duduk bilang lagi, nanti ada penduduk ahli surga yang datang. Dia lagi tuh orang habis wudhu, benahi jenggotnya lagi, megang sendal lagi. Nah dia juga itu orang. Ketiganya lagi begitu pula, ini orang ini lagi. Udah Rasulullah bilang 3 kali ada penduduk ahli surga yang datang, tapi dia juga. Nah ini sahabat pada bingung, ini apa amalannya ini? Bisa dikatakan penduduk ahli surga. Akhirnya bener, ini dia nginep di rumahnya. Nginep di rumahnya, pengen mau tahu amalan apa sih itu. Kalau zaman dulu begitu Bu, mengetahui sesuatu itu dia pasti nginep dulu apa yang dikerjain. Akhirnya dia nginep sehari, biasa aja. Kalau misalkan lagi tidur, dia ngeliat itu pengen mau balik badannya ke kanan, dia nyebut Allah. Ke kiri dia nyebut Allah. Kata sahabat, ya saya juga begitu, sama aja kok, nggak beda-beda. Nggak beda, begitu juga saya juga sama kayak begitu, zikirnya begitu. Hari kedua begitu lagi, hari ketiga begitu lagi. Akhirnya dia pamit, udah dah kalau begitu semuanya sama aja sih ya, apa yang kamu kerjain sama, apa yang kamu lihat begitu. Akhirnya ketika sudah pengen mau pergi, dipanggil lagi sahabatnya tadi. Dia mengatakan, saya ini menjaga
Maka dikatakan oleh para ulama yang dimanakan wali-wali Allah itu adalah salamatu fis sudur anisyar. Dia itu menjaga hatinya daripada kejelekan. Artinya apa? Di hati kita jangan ada rasa dengki, jangan ada rasa iri, jangan ada rasa hasud. Semuanya yang jelek-jelek dikeluarkan, jangan ada di hati kita. Itulah yang namanya salamatus sudur anisyar. Selamatnya, bersihnya hati daripada perbuatan-perbuatan yang jelek. Semoga kita semua ini adalah wali-wali Allah, yang dimana hati kita selalu bersih memandang manusia, di mana manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu hikmahnya apa? Kalau kita sudah mengetahui Al-Qahar ini adalah maha memaksa, sudah mengetahui Al-Qahar ini adalah maha menaklukkan, maha perkasa, yang dapat kita ambil adalah al-mu'minu bismil qahar ayyakharul abdahu anin nafsi wasyaitan. Orang yang sudah beriman kepada Al-Qahar, dia itu adalah ayyakharul abdahu, dapat mencegah, dapat mengalahkan musuh-musuhnya anin nafsi wasyaitan, dari nafsu dan syaitan. Orang yang sudah beriman kepada Allah ada dua nih, Al-Qahar, udah beriman sama Al-Qahar. Yang pertama, jangan nurutin nafsu. Yang kedua, jangan nurutin setan. Nafsu sama setan itu adalah musuh-musuh Allah. Wala tattabi'u syaitan. Janganlah engkau ikutin setan itu. Jangan ikutin setan. Jadi dua nih, nafsu sama setan. Ibu bisa nggak bedain nafsu sama setan? Hah? Bisa nggak bedain? Ibu lagi nonton telenovela, nonton apa tuh yang di TV dah? Ya, sinetron. Tahu-tahu azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kira-kira nafsu apa setan? Nafsu apa setan? Gampang. Ibu kalau pengen mau tahu itu setan apa nafsu, itu baca istighfar. Astagfirullahaladzim, udah azan. Astagfirullahaladzim, itu udah. Kalau setan tuh, ibu langsung sholat. Kalau setan tuh yang goda tuh langsung sholat. Karena setan takut sama istighfar. Iya benar, sama zikir kepada Allah setan takut. Tapi kalau nafsu, astagfirullahaladzim. Dia ngerti itu astagfirullahaladzim. Nonton aja itu nafsu namanya. Itu bedanya nafsu sama setan. Iya, ntar dulu nonton lagi. Astagfirullahaladzim, nonton lagi telenovela. Itu nafsu, bukan setan. Kalau setan udah kabur, nggak bener. Astagfirullahaladzim, ya Allah, udah bisa ini mau sholat dulu ah. Nah, tenang hatinya, sholat itu setan tuh. Ya, itu setan. Ibu lagi megang HP, ya kan? Lagi megang HP, wah, sono kesini ngomong deh tuh, ya. Share sono, share sini. Ibu istighfar, astagfirullahaladzim. Ah udahlah, ini nggak perlu ini. Ah itu setan. Tapi kalau astagfirullahaladzim, terus saja nge-share, terus saja ngomongin orang. Nah itu namanya nafsu. Iya, karena setan itu takut sama istighfar. Tuh bedanya nafsu sama setan. Gini Bu, Allah itu nyiptain kita ada nafsunya. Nggak bisa nafsu ini hilang dari diri kita, tuh nggak bisa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, nafsu itu bukan untuk dihilangkan, tapi dikendalikan. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau ibu lagi ada azan masih nonton aja, kendalikan nafsunya. Ya, udah ntar aja dulu dah, sholat dulu dah. Dia ngomong, sholat kan bisa masih lama ya. Itu nafsu lagi tuh, itu nafsu lagi yang ngomong istighfar udah begitu ya, gitu. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangkan.
nafsu itu ada dalam diri kita. Maka nafsu itu ada 3. Ada namanya nafsu amarah. Nafsu amarah ini orang yang nggak bisa mengendalikan emosinya nggak bisa mengendalikan. Itu namanya nafsu amarah. Karena nafsu amarah ini bisu menuju kepada kejelekan. Dia kalau udah baca istighfar masuk jemarah, agak bisa, mau istighfar nggak bisa, nggak bisa, ngoceh mulu udah buah gitu. Itu nafsu amarah. Dia nggak bisa mengendalikan hatinya, pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nafsu amarah. Yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang bisa dikendalikan, tapi ujung-ujungnya nyesel. Ujung-ujungnya nyesel. Tahu ujung-ujungnya nyesel? Contohnya apa? Ada dompet di rumah, ya, dompet laki lagi ada di depan meja gitu kan ya. Dia ambil 50, 100 ribu, lakinya kagak tahu. Udah dibelanjain, dia nyesel. Gua ngomong ambil duit laki ya. Nah itu lawamah, bisa nyesel. Ada di situ rasa-rasa nyeselnya tuh ada di situ. Itu udah mendekati penyesalan, itu udah agak bagus tuh nyesel. Cuma jangan diulangi lagi begitu. Nah yang ketiga ini adalah nafsu mutmainah, nafsu yang tenang. Dia udah punya syariat Islam, dia punya ilmunya, hatinya tenang aja, ngadepin apa juga tenang aja, kan begitu. Orang komar-komar juga emosi ya, kita tenang aja. Itulah nafsu mutmainah. Jadi nafsu itu nggak bisa dihilangkan manusia, karena nafsu itu emang udah ada dalam diri kita. Tapi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kendalikanlah nafsu itu. Dan yang kedua, kita harus bisa menaklukkan setan, yaitu adalah musuhnya Allah. Wala tattabi'u syaitan. Janganlah engkau ikutin daripada setan. Maka setan inilah musuh kita yang nyata. Sono maksiat. Jangan kita lakukan, karena ini adalah perbuatan setan. Orang yang punya beriman kepada Al-Qahar, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, dia bisa menaklukkan daripada setan. Ini 2. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Al-Qahar yang sudah kita kaji ini, yang sudah kita bahas ini, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sudah punya Al-Qahar, kita bisa menaklukkan nafsu kita, kita bisa menaklukkan setan yang menggoda kita. Semoga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan kita kekuatan, Allah lah yang maha menaklukkan, Allah lah yang maha memerangi, dan juga Allah lah yang maha perkasa. Kita hanya beriman, kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha Al-Qahar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا وسلم أحدنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا يا ميسر كل أسير. يسر ردنا وسير وعدنا في الواسع. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن المخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
wasallam.